Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today is the third meeting or the third session for the course of World Englishes. Okay, let me begin. Hari ini kita masih membahas mengenai konsep World Englishes. Presentasi ini saya adopsi dari Bridget Green yang dapat diakses melalui slideshare.net/id/World Englishes. Okay, let's take a look. Okay, you got to listen and ask questions on WhatsApp group and take notes for sure. And if there's a quiz, write down the answer on your notes. Okay. Now, English is a global language. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa global. Yeah. What does that mean? Artinya apa? Kita lihat top 5 languages around the world. Yeah, top 5 languages around the world. Number 1 is Hindi, which you know it must be from India. Yeah. Number 2 is English. Number 3 is Spanish. Number 4 is Mandarin. Number 5 is Russian. Jadi these are top 5 languages that most humans in this planet Earth speak. Okay. Jadi ini belum berurutan. Ini hanya 5 terbesar bahasa yang sering dipakai oleh populasi dunia. Nah, sekarang berurutan in order. Nah, number 1 comes is Mandarin language. You know, jadi bahasa Mandarin ini sekarang lebih mendominasi di seluruh dunia. Hampir orang-orang Eropa itu berusaha belajar bahasa Mandarin. Okay, kemudian comes next is English. Jadi English sudah kita tahu kalau dia bahasa global dan hampir penduduk di bumi ini mampu atau dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris dasar atau survival English. Okay, number 3 is Hindi. Why is Hindi most widely spoken? Because of the India population. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa populasi di India itu cukup padat setelah Cina dan mereka bertebar di seluruh negara. Kalau kita ke Singapura, kita akan jumpa kampung India. Kalau kita ke Malaysia, juga banyak sekali populasi masyarakat India di sana. Kalau kita ke Medan, juga ada populasi masyarakat India di sana. Jadi orang India ini tersebar di berbagai negara karena mereka bertujuan untuk berdagang, ya. They move to another country for trading purpose, untuk tujuan berdagang dan berbisnis. Kemudian Spanish nomor 4 yang cukup banyak dipakai di dunia ini, apalagi di negara-negara Eropa. Ya. Kemudian nomor 5 Russian. Jadi ini adalah data yang diambil oleh Ostler pada tahun 2005. Ya. Kita belum tahu statistik saat ini, mungkin nomor 4 atau nomor 5 sudah diganti dengan bahasa lain. Oke, next. Nah,
even though Mandarin is #1, but why it is not considered a global language? Did you know English is spoken in countries on all 5 continents? Jadi bahasa Inggris ini dipakai di negara-negara hampir di 5 benua. Oke, 5 benua, teman-teman hafal nama benua di dunia. We have Asia, we have Europe, we have Australia, Africa, and America. Ya, jadi ada 5 benua. Sorry. Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika ya. Jadi ya hampir mohon koreksi apakah Amerika termasuk benua atau tidak, silakan didiskusikan. Jadi hampir di 5 benua ini bahasa Inggris itu dipakai ya. Jadi kalau kita lihat tadi kenapa Mandarin tidak dianggap, it's not considered a global language, karena tidak sepopuler penggunaannya di 5 benua ini. Contohnya di Australia ya, English is their first language. Kemudian Amerika, English is their first language. Even though Mandarin pasti ada yang memakainya di negara Australia atau Amerika, tapi dominansinya sedikit tidak sebanyak bahasa Inggris. It's not as popular as English. Alright. Nah, data tahun 2000 oleh British Council. British Council ini adalah lembaga pelatihan bahasa Inggris internasional dan dia ada di seluruh dunia. Nah, British English melakukan survei dan menemukan bahwa persentase atau percentage of people speaking English worldwide is 1 out of 5. 1 out of 5 artinya 1 dalam 5 orang itu pasti mampu berbicara bahasa Inggris. Itu survei yang dilakukan oleh British Council. Jadi bayangkan dari seluruh populasi dunia ini hampir 20% masyarakat atau penduduk dunia mampu berbicara dalam bahasa Inggris. Karena itu English is considered a global language. Now, did you know that more than 1.5 billion people are learning English worldwide? Hampir 1,5 miliar orang di seluruh dunia sedang belajar bahasa Inggris. Artinya ini merupakan angka yang sangat signifikan dan banyak sekali kesempatan yang bisa diambil sebagai calon guru bahasa Inggris. Jadi teman-teman jika bahasa Inggrisnya bagus juga bisa mengajar ke orang-orang Thailand, orang-orang Somalia, atau orang-orang dari negara lain yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tentunya melalui lembaga-lembaga non-formal ya. Ini data sudah cukup lama, mungkin ada potensi untuk melebihi statistik saat ini. Nah, do you know how many percent or what's the percentage of the world scientists reading English? Jadi apakah kira-kira teman-teman tahu berapa persen atau
berapa persentasekah kira-kira para saintis atau ilmuwan membaca teks atau bahan materinya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, hampir 66%, 66% of the world scientists read in English. Jadi hampir 66% semua informasi itu disediakan dalam bahasa Inggris, khususnya untuk ilmu pengetahuan, ya. Ini data lama juga yang disediakan atau dilakukan surveinya oleh British Council. Mungkin saat ini lebih dari presentasi tersebut. Nah, kemudian interestingly enough, cukup menarik lagi untuk kita lihat, if we take a closer look, jika kita melihat lebih dekat lagi, kebanyakan dominan website atau situs-situs di seluruh dunia itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Berapa persen? Nah, almost 68%, hampir 60, angka pastinya 68%, hampir 70%, isi seluruh website ditulis atau disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi pemerintah kita, ya. Jadi salah satu kekurangan pemerintah kita dalam hal melakukan promosi pariwisata adalah khususnya pemerintah daerah, mereka tidak melakukan penyampaian informasi daerah wisata dalam bahasa Inggris di situs web resmi dinas-dinas pariwisata atau kebudayaan. Sementara menurut statistik, according to statistics, almost 70% of websites are in English. Hampir 70% seluruh websites itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Artinya dengan demikian lebih banyak orang yang bisa membaca karena bahasa Inggris adalah global language dan hampir spoken atau used in all 5 continents. Artinya bisa mengundang atau memancing calon wisatawan dari seluruh negara. Itu juga merupakan pertimbangan yang harus diambil oleh pemerintah kita, ya, untuk menyampaikan informasi potensi wisata di daerah kita, khususnya Kepri, sehingga akan memberikan multiplier effect, ya. Jadi pengaruh yang berlipat-lipat atau pengaruh ganda terhadap perputaran ekonomi. Website tidak hanya website promosi wisata, website pembelajaran juga mostly are written in English. Jadi semua ilmu ini sekarang bisa diakses secara gratis di internet, and definitely all the information are in English. Jadi kalau kita menguasai kosakatanya, maka otomatis dengan sangat mudah kita untuk memperkaya skill-skill kita melalui accessing free websites. Jadi mengakses website gratis untuk pembelajaran skill-skill tertentu. And that belongs to English students. Kemudian let's go next. Kemudian do you know how many percentage of people write emails, ya, in English? Jadi untuk surat-surat, baik itu surat elektronik atau email maupun surat paper, surat biasa,
surat pos itu juga seringkali, khususnya email ya, electronic email seringkali ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi contohnya kalau teman-teman sering berkomunikasi atau mencari online jobs, pasti akan menerima feedback atau respons dalam bahasa Inggris. Bahkan juga sekarang ini perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional, mereka walaupun person in charge atau mereka yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut adalah orang Indonesia, tapi mereka menyampaikan informasinya tetap dalam bahasa Inggris karena sudah merupakan standar internasional ya. More than how many percent? Can you guess? Almost no, nearly 80% ya, hampir 80%. Lebih tepatnya 75% dari seluruh mail atau surat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian did you know how many percent of the world's electronically stored information is written in English? Jadi informasi elektronik yang disimpan di cloud system artinya sistem internet tidak bisa diakses atau didapatkan secara manual, tetapi dia stored atau tersimpan secara sistematis melalui koneksi internet. Kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris, hampir 80% ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengakses informasi-informasi rahasia atau khusus spesifik yang biasa hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah memiliki akun atau username atau password. Jadi intinya informasi elektronik yang tersimpan secara cloud ini almost 100% is written in English ya. Hampir 100%, lebih tepatnya 80% itu ditulis dalam bahasa Inggris, in English. Okay, again, let's take a look at statistics. Hampir kurang lebih 350 million native English speakers. Kurang lebih 350 juta penutur bahasa Inggris asli. Ya. Penutur bahasa Inggris asli ini bisa kita sebut mereka yang lahir di negara tersebut dari kecil, dari baby born hingga dewasa ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau misalnya ada orang Cina yang tinggal di Australia dan dia lahir di situ hingga saat ini tinggal di situ dan dia bekerja di situ, bisa dibilang dia adalah native English speakers. Ya, dia adalah native English speakers. Kemudian definisi yang lain mengenai native English speakers dari beberapa sumber itu mereka yang memiliki keturunan dari orang tuanya, bisa salah satu ataupun dua-duanya, mereka yang berasal dari negara-negara di mana bahasa Inggris merupakan bahasa pertama, seperti Australia, Amerika, UK, kemudian New Zealand, Canada. Nah, bagaimana dengan Singapura? Are they native English speakers? No, they're not. Tidak ya, jadi Singapura bukan native English speakers. Karena bahasa pertama mereka, kalau tidak salah, adalah Malay ya. Karena Singapura awalnya dia merupakan gabungan dari Malaysia kalau tidak salah, dan populasi mereka terdiri dari
Chinese, kemudian Malay, India, dan beberapa ras suku lainnya. Nah, bahasa Inggris di Singapura adalah bahasa kedua, ya. English as a second language. English as a second language, atau disingkat dengan ESL. Oke, jadi dari 350 juta penutur asli bahasa Inggris ini, native English speakers, artinya terlihat bahwa dominasi atau mayoritas penggunanya ini pasti tersebar di seluruh benua, in all continents. Nah, how about non-native English speakers? Nah, non-native English speakers bisa dibilang seperti di negara Philippines, ya, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, France, ya, France termasuk non-native English speakers, kemudian Germany, and then the Netherlands, ya, dan negara-negara lain yang di mana bukan native English speakers, di mana mereka bukan merupakan penutur asli bahasa Inggris. Lebih tepatnya untuk non-native English speakers ini biasa kita mengasosiasikan dengan bule, tetapi dia tidak berasal dari negara seperti Australia, Amerika, Kanada, UK, New Zealand, dan negara-negara lain yang di mana bahasa Inggrisnya adalah bahasa pertama, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, if you come across, jika kalian ketemu kebetulan seorang bule di tepi jalan dan kalian mengajaknya berbincang atau conversation, bisa dilihat dari aksennya, ya, aksen atau dialeknya, apakah dia native English speaker atau bukan. Contohnya saja orang Perancis. Jadi kalau orang Perancis itu mereka tidak terlihat seperti non-native, tapi kita mengasumsikan bahwa dengan kulit putih mereka adalah native. Sebenarnya mereka bukan native English speakers, hanya saja mereka adalah pengguna English as a second language, sebagai bahasa kedua. Jadi mereka bisa dibilang lebih tepatnya non-native, ya, non-native English speakers. Kemudian kita lihat perbandingan antara native dan non-native. Native, there are approximately 350 million. Kurang lebih ada 350 juta native speakers. Non-native, there are 100 million plus. 100 juta lebih. Jadi hampir 3 kali lipat, ya. Jadi ini menurut buku David Crystal. David Crystal adalah seorang ahli dalam historical English, dalam sejarah bahasa Inggris. Kemudian where did it start? Dari mana asal muasalnya angka tersebut? Native English speakers come from many countries. Jadi penutur bahasa Inggris, they come from many countries, ya, including, bisa kita lihat di sini, UK, United Kingdom, kemudian ada Ireland, USA, Canada, South Africa, Australia, New Zealand, and that's it, ya. Jadi lebih tepatnya native English speakers, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka berasal dari negara-negara ini, di mana bahasa Inggris adalah bahasa nenek moyang mereka. Irlandia aja. Irlandia
kalau teman-teman maniak UFC atau pernah nonton Conor McGregor, ya kalau di YouTube bisa teman-teman lihat itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Irish, ya, Irish English, bahasa Inggris dari Irlandia, dan di sana bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris adalah bahasa pertama atau their first language, their ancestor language, bahasa nenek moyang. Juga di South Africa ini black people, ya, jadi banyak orang-orang berkulit hitam yang menghuni daerah-daerah ini, dan aksen atau dialek mereka juga sedikit berbeda, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa pertama mereka. Nah, jadi negara-negara ini, negara-negara native English speaking countries ini secara teoritis disebut dengan inner circle, ya, inner circle. Jadi lingkaran dalam atau inner circle. Lingkaran dalam ini di mana bahasa Inggris bermula, ya, atau berasal dari nenek moyang mereka dari sana. Next. Nah, berapa persen sih? Lagi-lagi ini data lama, ya, oleh David Crystal, 1997. It may add up, kemungkinan bisa bertambah. Jadi yang paling besar native English speakers itu berada di Amerika, ya. Jadi almost 70% of the total English speaking people come from America. Kemudian the second one is UK, United Kingdom, hampir 17%. Kemudian Canada. Nah, Kanada ini is also influenced by French, ya. Jadi Kanada ini selain bahasa Inggris adalah bahasa pertama, bahasa kedua mereka adalah bahasa Perancis karena border dengan France. Kemudian Australia, ini total keseluruhan sedunia, ya. Kemudian negara-negara lain seperti tadi South Africa and Ireland. Nah, tadi inner circle countries. Diingat, ya, inner circle countries. Negara-negara dalam lingkaran dalam, inner circle countries. Nah, sementara kita lihat outer circle countries. Jadi lingkaran luar terjadi karena adanya imperialisme atau jajahan. Nah, imperialisme adalah a political system in which one country rules a lot of other countries. Sistem politik di mana satu negara itu menguasai negara lainnya, ya. Secara tidak langsung bisa kita sebutkan sebagai jajahan politik oleh satu negara. Kemudian outer circle countries ini juga dipengaruhi oleh colonialism atau kolonialisme. Artinya, when a powerful country rules a weaker one. Ketika satu negara yang adidaya atau berkuasa itu menguasai negara yang lebih lemah, and establishes its own trade and society there, dan mendirikan pusat perdagangan dan komunitas atau masyarakat mereka sendiri di negara tersebut, itu kolonialisme. Nah, negara-negara apa saja sih? What countries belong to outer circle countries with regard to non-native English-speaking countries, termasuk Bangladesh, kemudian Ghana, India, Kenya, Malaysia, Pakistan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Zambia, Nigeria.
Nah, jadi negara-negara ini disebut sebagai outer circle countries ya, negara-negara yang berada di lingkaran luar karena mereka pernah dijajahi baik secara sistem politik maupun secara perbudakan ya. Contohnya Singapura pernah dijajah oleh Inggris, juga begitu dengan Malaysia. Sementara Filipina pernah dijajah oleh Amerika. Makanya akibat jajahan yang sedemikian lama itu, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, mereka lebih menguasai British English karena influence British English sudah lama ada sejak mereka dijajah oleh Inggris. Sementara Filipina dijajah oleh Amerika, oleh karena itu Filipinos speak more like American. Jadi orang-orang Filipina lebih berbicara bahasa Inggrisnya seperti orang-orang Amerika, baik kosakata maupun aksen atau dialeknya. Oke, let's go next. Nah, negara-negara di dalam lingkaran outer atau lingkaran luar ini, bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa resmi. Ingat, bahasa resmi ini bukan artinya bahasa pertama atau bahasa nasional ya, tapi mereka bahasa resmi artinya untuk tujuan internasionalisasi. Contohnya ketika Anda pergi ke Filipina, Anda sampai di pelabuhan atau bandara, otomatis semua informasi atau information itu ditulis dalam bahasa Inggris. Dan juga dalam penjara, misalnya di pintu penjara, informasinya ditulis dalam bahasa Inggris. Sama juga dengan Singapura dan Malaysia. Jadi ini sebagai bahasa resmi, artinya pemerintah mereka mulai meresmikan bahasa Inggris sebagai bahasa khusus untuk konsumsi publik. Nah, beda dengan Indonesia, kita belum menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk penyampaian informasi kepada publik, baik itu publik domestik maupun publik internasional. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada lagi negara-negara yang kemudian terpengaruh bahasa Inggris, ya, dan mereka termasuk ke dalam expanding circle. Jadi lingkaran-lingkaran terluar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita lihat. Jadi what countries belong to the expanding circle? Nah, negara-negara apa saja sih yang dikategorikan sebagai expanding circle countries? They include later ya. Artinya di sini adalah bahasa Inggris digunakan oleh para profesional in some context, untuk konteks-konteks tertentu. Contohnya para profesional seperti guru, dosen, tenaga saintis, tenaga laboratorium, dokter, pilot, captain, dan lain-lain. Jadi mereka adalah tenaga profesional yang untuk mendapatkan pendidikannya harus menempuh pendidikan dan materi pelajaran yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat what countries belong to this circle. This includes China, Egypt, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Saudi Arabia, Nepal, Taiwan, Russia, Zimbabwe, Nigeria.
Jadi negara-negara ini tergolong ke dalam expanding circles, expanding circle. Kenapa? Karena pertama bahasa Inggris tidak dijadikan bahasa resmi, it's not official language. Instead, tetapi bahasa Inggris digunakan sebagai pengayaan ilmu pengetahuan, ya, science language, bahasa sains. Jadi seperti contoh pilot, kalau kita mau menjadi pilot, otomatis sumber pelajarannya itu hampir semua dalam bahasa Inggris. Kalau kita menjadi dosen, hampir semua jurnal atau referensi buku itu dalam bahasa Inggris. Kalau kita dokter, juga hampir semua referensi perkuliahan untuk medis itu ditulis atau dicetak oleh penulis asli bertutur bahasa Inggris. Jadi negara-negara ini lebih tergolong pada expanding circle countries karena influenced by professionalism context. Karena dipengaruhi oleh konteks profesionalisme, ya, bukan dipakai sebagai bahasa resmi. Contoh yang lain seperti tour guide. Nah, tour guide juga sebagai professionalism faktor yang mempengaruhi kenapa Indonesia merupakan negara di dalam lingkaran expanding. Oke, tadi ada 3 circle. Oke. Pertama adalah inner circle, di mana bahasa Inggris pertama kali lahir, ya, dan sudah sejak zaman nenek moyang mereka ada di situ. Kemudian di outer circle ini karena adanya jajahan baik secara sistem politik maupun jajahan secara perbudakan. Kemudian ada expanding circle, di mana bahasa Inggris hanya dipakai untuk pendidikan atau pengayaan ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini, ya. Untuk next meeting nanti kita akan mempelajari mengenai dialect dan varieties of English. Silakan teman-teman baca materi kita hari ini sampai pada slide expanding circle saja. Okay, thank you for today. I hope you are doing fine and keep up your concentration and hard work and commitment and discipline so that you can absorb the lesson effectively, and you can keep that in mind. And once you meet a foreigner, you can expect to speak in a different way according to their origin. Thank you very much. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.